peserta PMB 04. Sekali lagi kami panggil nomor peserta PMB 04. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewan Juri yang alim dan bijaksana serta teman-teman yang saya banggakan. Saya yakin sungguh dalam kehidupan ini kita semua pernah mendengar suara melodi. Suara itu menjadi indah dan mempesonakan pendengarnya. Kalau pemainnya mampu mengatur irama dari semua nada yang digunakannya, melodi ini menjadi tidak menarik, membosankan dan membuat jenuh kalau hanya satu nada yang ditampilkan. Kita sepakat bahwa nada tinggi, sedang dan rendah, begitu juga suara tenor, bariton dan bass, juga sopran, mezzo-sopran dan alto harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menarik. Karena sesungguhnya keberagaman nada adalah modal utama bagi setiap pemain melodi. Filosofi ini ketika kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat kita, maka kita tak ada hubungannya seperti suara melodi. Keberagaman kita, kebinekaan kita, kemajemukan kita adalah sunatullah. Akankah sunatullah ini menjadi suatu berkah atau malah menjadi sumber keretangan di antara kita? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini manusia pasti berbeda satu sama lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang agamanya, etnisnya, sukunya, bahasanya, dan lain sebagainya. Teman-teman yang saya banggakan, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman baik suku, adat istiadat, bahasa, budaya maupun agama. Hal inilah yang membuat terbaik Dr. Al-Janji seorang sejarawan dunia di dalam bukunya It's Western Overview. Beliau berkata, Indonesia is a country where various religions exist with. Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya berbagai agama hidup berdampingan dengan baik.
Namun sangat disayangkan masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman konflik antar suku, budaya maupun agama. Masih sering kita saksikan kegaduhan politik pun banyak melarikan diri anak bangsa, kondisi bangsa yang terpolarisasi dengan agama yang dijadikan sebagai alat agitasi politik kepentingan yang menancap persaudaraan dan persatuan bangsa. Apalagi hari ini bangsa ini sudah memasuki tahun politik 2023, pencalonan Pilpres 2024, sehingga konflik-konflik antar golongan akan ditayangkan kembali mulai saat ini hingga Pilpres 2024. Dan sudah seharusnya sebagai sebuah umat beragama dan komponen-komponen bangsa yang memiliki tanggung jawab yang sama agar hidup yang lebih dan toleransi terlalu tinggi. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebiasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Mari kita kokohkan tali persaudaraan di antara kita. Mari kita saling merangkul bukan memukul. Mari kita saling mendukung bukan mundur. Mari kita melanjut rasa persaudaraan dan persaudaraan itu yang hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam memantapkan persaudaraan perlunya upaya yang mendorong terbentuknya kerukunan hidup umat beragama, yakni dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan dari pidato ini yakni keberagaman merupakan rekayasa ilahi yang harus kita syukuri dan kita sadari, karena perbedaan itu adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan kita untuk memperindah kenyamanan kehidupan umat beragama, sehingga sikap toleransi atau kerukunan tetap terjaga dalam melangkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin, mari kokohkan tali persaudaraan dalam persatuan di antara kita dalam bingkai kebinekaan NKRI. Mari bersatu pada mencintai tanah air, mencintai Indonesia. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil nomor peserta PMB 04. Sekali lagi kami panggil nomor peserta PMB 04. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin yang diberi rahmat dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan rezekinya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya yakin sungguh dalam kehidupan ini kita semua pernah mendengar suara melodi. Suara itu menjadi indah dan mempesonakan pendengarnya. Kalau pemainnya mampu mengatur irama dari semua nada yang digunakannya, melodi ini menjadi tidak menarik, membosankan dan membuat jenuh kalau hanya satu nada yang ditampilkan. Kita sepakat bahwa nada tinggi, sedang dan rendah
begitu juga suara tenor, bariton dan bass, juga sopran, mezzo sopran dan alto harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menarik. Karena sesungguhnya keberagaman nada adalah modal utama bagi setiap pemain melodi. Filosofi ini ketika kita hubungkan dengan kehidupan sosial masyarakat kita, maka kita tak ada ubahnya seperti suara melodi. Keberagaman kita, kebinekaan kita, kemajemukan kita adalah sunnatullah. Akankah sunnatullah ini menjadi suatu berkah atau malah menjadi sumber keretakan di antara kita? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Hal ini mensyaratkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini manusia pasti berbeda antara satu dengan lainnya, baik secara individual maupun kelompok. Perbedaan ini dapat dilihat dari latar belakang agamanya, etnisnya, sukunya, bahasanya, dan lain sebagainya. Teman-teman yang kami banggakan, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, adat istiadat, bahasa, budaya maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat terbukanya Dr. Albert Janji-Qoyim, seorang sejarawan dunia. Di dalam bukunya It's a Study Over the Moon, beliau berkata, Indonesia is a country where various religions coexist well. Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya berbagai agama hidup berdampingan dengan baik. Namun sangat disayangkan masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman, konflik antar suku, budaya dan agama. Kepentingannya dapat menancap persaudaraan dan persatuan bangsa. Apalagi hadirin, bangsa ini sudah memasuki tahun politik 2023, pencalonan Pilpres 2024, sehingga konflik-konflik antar golongan akan ditayangkan kembali mulai saat ini hingga Pilpres 2024, dan sudah seharusnya semua umat beragama dan komponen-komponen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama agar hidup yang rukun dan toleransi tetap terawat dengan baik. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Hadirin, mari kita kokohkan tali persaudaraan di antara kita. Mari kita saling merangkul, bukan memukul. Mari kita saling mendukung, bukan menuding. Marilah kita merajut rasa persaudaraan, dan persaudaraan itulah yang hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dalam memantapkan
kerukunan hidup umat beragama, perlunya upaya yang mendorong terbentuknya kerukunan hidup umat beragama, yakni mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari pidato ini, yakni keberagaman merupakan rekayasa ilahi yang harus kita syukuri dan kita sadari, karena perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu hadirin, hendaknya hal ini menjadikan kita untuk dapat memperindah kenyamanan kehidupan umat beragama, sehingga kerukunan atau sikap toleransi tetap terjaga dalam menata kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Bangsa dan bernegara. Hadirin, mari kokohkan tali persaudaraan di antara kita dalam persatuan di antara kita, bersatu padu mencintai Indonesia, mencintai tanah air. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pidato ini, itu datang dari diri saya sendiri. Dan jika ada hal baik dari pidato ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.